Menjelang siang, Pak Amrul Giono sudah. Sampun Pak. Alhamdulillah. Mohon maaf, ini saya baru selesai rapat, jadi baru sekarang bisa melanjutkan perkuliahan kita. Ini adalah pertemuan yang ke-7 dari 8 pertemuan yang kita rencanakan. Mohon maaf, semua mode audio di off-kan kecuali yang saya bicara, dan mode video di on-kan agar kita sama-sama bertemu wajah dan agar lebih fair di antara kita. Meskipun sebetulnya perkuliahan ini sedikit volunteer ya, sedikit sukarela, tapi dibalik ke voluntarnya, dibalik ke sukarelaannya, Bapak Ibu juga terbatasi dengan determinasi atau sesuatu yang pasti bahwa perkuliahan adalah wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa, bukan karena lalu lintas materi, substansi, esensi yang akan kita perbincangkan, tetapi lebih dari itu adalah ini kewajiban akademis bagi kita semuanya. Jadi mohon mode video di on-kan. Baik, ini sudah 1 menit sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, ala ni'matillah, nikmatil iman al-islam, wa nikmatil syuhadil afat. Alhamdulillahimil mizan wa muntahil ilmi wa mablagha ridha wa zinata arsy. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwabi ni'amahu wa yukawi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhim mustalik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara sekalian, baiklah kita mulai pertemuan kita, pertemuan ke-7 dari rangkaian pertemuan pada our great rendition for the lecture process. This is we enter to our special points of discussion about prophet logics, logika nubuat. It is very important and necessary for us to make dialogue about prophet logics, because it is talking about the whole or the essential of our discussing about Islamic study, especially for basic philosophy. We know when we talk about the philosophy, there are two perspectives, between tasawuf falsafi and tasawuf amali. Frankly speaking, we all understand for this dichotomy through the tasawuf falsafi and tasawuf amali. So, the end of our discussion about Islamic study philosophy, we have to understand what behind the falsafi of Islamic study. Since the first meeting until today, in the 7th meeting, we declare and realize that the Islamic study philosophy could drive us to make the understanding about the whole essential of Islamic study philosophy. So, for this moment,
by nowadays, I would like to make us to in-depth discussion what behind the ontology, the epistemology, and the axiology of Islamic study philosophy. Jadi, Bapak Ibu, just introducing to make us opening our mind in order we reach the understood of this matter. So, thank you very much for your temptation to stay in this meeting, and I believe that you are day by day better and better understand, know, and yet can describe, can articulate, can explain, can analyze, and yet we could explore what have been to do against our duties as a student of postgraduate from content of course, especially Islamic study management content of course. So for this moment, I realize also to take us reach the last destination, because before we reach the 8th meeting, I mean that it is the 7th meeting, the long journey to understand our substantial and essential Islamic studies philosophy. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu saya tambahkan juga bahwa pertemuan ke-7 ini adalah pertemuan yang sangat krusial. Krusial mengapa? Karena Bapak Ibu sudah berdiskusi panjang tentang sesuatu yang sangat determinan, sangat menentukan bagi pemahaman. Pengenalan dulu, orientasi, kemudian pemahaman, understanding, kemudian aksi, aplikasi, dan resolusi atau tujuan akhir kita membahas tentang filsafat pendidikan Islam. Bapak Ibu, sebagaimana kita sudah mengkaji tentang ulumul Quran, ulumul hadis, bahkan beberapa yang ada sudah menyentuh pada poin balaghah, kemudian poin imla dan seterusnya yang berkaitan dengan baik secara kebahasaan maupun esensi dari akidah akhlak, kemudian ilmu kalam adalah fikih, kemudian juga akhlak. Ini adalah materi-materi yang ada dalam kajian Islamic Studies, khususnya Islamic Studies Management, manajemen pendidikan Islam. Jadi Bapak Ibu, ini penting sekali. It is really important and urgent for us, to in-depth understanding about this matter. Jadi kita harus betul-betul menjelajah, karena dalam istilah kita semua bahwa mengkaji filsafat manajemen pendidikan Islam itu adalah kita sedang melanglang buana, baik menjelajah di kedalaman belantara filsafat, kemudian menyelam di kedalaman samudranya, dan mengangkasa di langit filsafat. 3 matra, 3 domain yang sangat berpotensi memberi kemungkinan kita untuk menengok baik inward looking, menengok ke dalam, maupun outward looking, menengok keluar, baik melakukan perjalanan inner journey maupun outer journey. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada materi logika nubuat,
atau prophet logics, ya logika. Kita sudah paham pada materi epistemologi, kita sudah membahas tentang logika. Logika itu adalah language, logo, perbincangan, ya, sedikit bersinggungan dengan ilmu kalam. Kalam dalam konteks usuluddin, dalam konteks ulumul Quran akan berbeda secara terminologis. Kalam pada konteks fikih, dalam konteks nahwu shorof juga berbeda. Jadi kalam itu memiliki terminologinya sendiri-sendiri, tergantung dari mana kita akan memulainya. Kalau dalam akidah, kalam itu jelas, ya, akan berkaitan dengan hal-hal yang sangat mendasar, sesuatu yang menjadi ikatan, aqaid, ya, ikatan. Dalam konteks linguistik kebahasaan, kalam itu mengandung requirement, persyaratan. Adnal halajah itu harus murakkab, kemudian wadok, ya, mufid, dan seterusnya. Ada kemanfaatan, kemudian terstruktur, tertib, dan seterusnya. Ini adalah pokok bahasan mantiko atau logika yang pernah dikumandangkan di awal oleh Aristoteles, kemudian Francis Bacon, bahkan tak kurang dari Hujjatul Islam Imam Ghazali juga mengkritisi, bukan lagi menskeptisi. Skeptis itu sekedar ragu-ragu, kalau mengkritisi itu betul-betul menabuh genderang perang terhadap filsafat Yunani yang mulai merasuki pemikir Islam di zaman di kurun Imam Ghazali, menjadi corong atau pemper bagi akidah umat Islam saat itu. Logika nubuat, ketika frasa ini, definisi operasional dari logika yang dioperasionalisasikan oleh para nabi kita. Nabi itu ada 124.000, bayangkan. 124.000 nabi, kemudian yang masyhur ada 25, ya, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Masing-masing memiliki logikanya sendiri-sendiri. Ya, secara terminologis, logik atau logika itu adalah apa-apa yang terucap. Ya, apa-apa yang terucap yang itu bukan muncul dengan sendirinya, tapi ucapan itu merupakan kristalisasi, crystal clear, ya, crystal clear, kristalisasi dari apa yang difikirkan, ya, apa yang diperbuat dan apa yang dirasakan. Itu definisi saya, ya. Saya mencoba mendefinisikan itu. Betapapun ada banyak definisi tentang logika, ya. Aristoteles mengatakan logika itu adalah combining between prior analytic and posterior analytic. Francis Bacon itu logika diartikan secara induktif adalah combining among, di antara baik korelasi, analogi, dan kausalitas. Coba, ini kan hal-hal yang sangat simpel sebetulnya, tapi terkadang dalam praktek perbincangan kita, ya, dalam praktek membangun pengetahuan kita kadang terselip di situ, ya, padahal membangun pengetahuan dalam matra epistemologi, perbincangan tentang pengetahuan itu, membangun pengetahuan bagi seorang harus dilakukan secara disiplin. Ya, disiplin itu ya mempunyai kualifikasi yang ketat. Disiplin itu adalah salah satu soft skill yang dimiliki oleh Rasulullah. Rasulullah itu Nabi Muhammad, bahkan semua nabi dan rasul itu memiliki karakter disiplin. Ya, Nabi Adam, kita mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau itu diciptakan di surga. Ya, kemudian karena satu dan lain hal, karena bujuk rayu dari iblis yang memiliki sifat syatona. Syatona itu sifat iblis yang jauh dari rahmat Allah. Karena iri dengki, jealous, ya, iri dengki, cemburu atas kasih sayang Allah yang dilimpahkan kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis berusaha untuk menggelincirkan Nabi Adam. Bahkan iblis dikisahkan mencatut nama Allah. Demi Allah, kamu nggak apa-apa makan ini. Wa khalidina wa abadi. Tapi itu bukan larangan sebetulnya, tapi karena dibujuk rayu dengan atas nama Allah, Nabi Adam kemudian ditakdirkan Allah sebagai hamba Allah, sebagai orang nabi yang
memiliki kesalahan. Tetapi ada obat. Setiap kesalahan, setiap muskilat, ya, setiap muskilat yang dihadapin oleh para nabi dan rasul itu selalu ada mujarobnya, ada panaseanya, ada obat mujarobnya. Panasea itu bahasa Latin ya, panasea itu obat mujarab untuk merecovery, untuk apa? Kembali kepada track yang sesungguhnya, di mana pada saat kita melakukan perjalanan journey tadi, baik inner journey maupun outer journey, baik inward looking maupun outward looking, kita kadang terseok-seok di antara provokasi kanan dan kiri. Ketika Mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj itu ada provokasi kanan dan kiri. Provokasi itu apa? Ya mengganggu kita, disturbing, mengganggu kita, mengganggu Rasulullah, provokasi Yahudi dan Nasrani. Itu yang patut kita ambil. Baik, kembali pada logika nubuat yang dialami oleh Nabi Adam, betapapun beliau, bahkan oleh Nabi Musa dibully itu Nabi Adam. Kamu sih lakukan kesalahan. Kalau enggak kan kita semuanya sudah abadi di surga, menjadi penduduk di surga. Tapi takdir Allah berkata lain dan harus dijalani oleh Nabi Adam, dan tak kurang dari satu kalimat, satu redaksi yang menjadi media recovery itu adalah Allah mengilhamkan satu doa munajat kepada Nabi Adam yang sudah populer masyhur di Quran, Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Bapak Ibu, dalam pembelajaran ini, dalam pengelolaan khususnya karena content of course atau prodi Bapak Ibu dalam manajemen pendidikan Islam, makna manajemen itu adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah itu yang maha hidup, maha berdiri sendiri, dan tiada lelah untuk selalu mengelola. Dalam kalimat Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku. Tuhan apa? Tuhan yang mengatur dan menciptakanku. Coba. Allahumma anta rabbi bil makna itu adalah Allah yang mengaturku dan menciptakanku. Jadi sebelum kita diciptakan sudah diatur oleh Allah. Al-Qayyum yang mengatur tiada henti. Yang berdiri sendiri itu makna dalamnya adalah mengatur tiada henti. Baik, logika nubuat kita awali dari Nabi Adam, ya, yang masyhur-masyhur aja, ya. Bahkan beliau kemudian mendapatkan ilham melalui malaikat mulhim yang tersemat di telinga kanan hati beliau. Jadi bedanya fuad dengan qalbun. Kalau fuad itu adalah hati, dalam hati yang ada di manusia ini, al-insan ini yang dalam suasana yang sedih, itu namanya fuad. Tapi qalbun makna hati secara universal, secara umum, secara khusus disebut fuad. Lapisan hati di mana lapisan itu begitu pekanya terhadap hal-hal yang menyedihkan, yang menyakitkan. Itu fuad namanya. Itu Nabi Adam. Jadi setiap muskilat yang dihadapi Nabi Adam selalu Allah menurunkan panasea, obat mujarabnya. Begitupun kemudian dengan berikutnya ada Nabi Syed, ya, ada Nabi Idris yang konon kisahnya itu adalah beliau adalah salah satu nabi yang memperkenalkan literasi, tulis menulis. Apakah ini sekurun dengan Sokrat kita nggak tahu, ya. Saya pernah memberikan tugas pada mahasiswa itu untuk menyajikan pemikir-pemikir mulai awal semampu mereka untuk menggali informasi tentang para filosof, ya. Disandingkan 3 filosof Islam, filosof Nusantara, dan filosof Timur. Ya. Filosof Islam, filosof Nusantara, dan filosof Barat dan Timur. Eastern philosopher and Western philosopher. Jadi 3 matra itu kemudian disanding, banding, tanding, dan bantingkan. Ya, sanding, banding, tanding, dan bantingkan. Siapa tahu dari situ kita akan mendapatkan kronologi secara waktu dan bagaimana esensi dari pemikiran para filosofer ini. Jadi luar biasa. Nabi Nuh, ya, kita tahu beliau adalah seorang Abul Bashar Tsani, bapak manusia yang kedua. Karena peninggal beliau sudah habis tuh orang-orang atau manusia-manusia yang
melakukan kesalahan, yang tidak berada di jalur iman ya. Hanya orang yang beriman saja yang mendapatkan kesempatan untuk menaiki bahtera dari Nabi Nuh, yang kemudian di tengah kebimbangan dan kebingungan ya, itu kemudian Nabi Nuh mendapatkan ilham, lagi-lagi ilham dari Allah untuk berdoa, Rabbi anzilni munzalam mubarakau wa anta khairum munzilin. Ya Allah, daratkanlah hambamu di sebaik-baik pendaratan. Karena beliau kan ada di bahtera ya. Ya kila bumi ini sudah tertutup air semua. Beliau dengan cerita yang cukup masyhur ya, cerita yang lazim kita dengar, di bahtera itu ada sepasang semua flora dan fauna yang menjadi cikal bakal makhluk hidup sepeninggal beliau. Setelah Nabi Nuh ada Nabi Ibrahim. Nah, ini luar biasa beliau ya, di mana logika nubuat direpresentasikan dengan hal-hal yang natural symptom, gejala alam itu nggak berlaku. Ya, sunatullah itu ada kalanya nggak berlaku bagi para kekasihnya Allah. Ya, jangan bahas Gus Dur yang seperti itu, kita nggak tahu ya. Gus Dur pakai celana pendek, kita jarang melihat beliau sholat, itu nggak bisa dilihat dengan kacamata Adam, lihatlah dengan kacamata kolbun, kacamata hati. Ya, Rabbi anzilni munzalam mubarakau wa anta khairum munzilin. Ya Allah, daratkanlah hambamu di sebaik-baik pendaratan. Kemudian Nabi Nuh menurunkan 3 ras besar, keturunan dari Ham, Sam, dan Yafet, yang kemudian menjadi founding fathers, cikal bakal dari umat manusia. Ada yang hitam, manusia itu secara paleoantropologis fisiknya warna kulitnya hitam keriting, ada yang separuh, ada yang putih, ini ras-ras Yahudi ya. Kemudian ada yang separuh antara hitam dan putih, ada yang coklat ya, coklat gelap, coklat muda sampai kuning ya, mendekati putih. Itu adalah representasi keturunan dari Nabi Nuh, Sam, Ham, dan Yafet. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim kemudian menurunkan, bahkan ada kisah tidak sekedar Siti Hajar dan Siti Saroh istri beliau, tapi ada Siti Konturo. Siti Konturo yang menurunkan sebagai nenek moyang bangsa Nusantara. Jadi klaim-klaim itu ya gak kita dapatkan di Al-Quran ya. Apakah itu klaim, justifikasi, atau sekedar klarifikasi atau deklarasi, kita nggak ngerti ya. Ngomong logika itu ada deklarasi, klarifikasi, justifikasi, macam-macam tuh kalimat declare sentence, kemudian semacam-macam ya, di macam-macam kalimat dalam logika, dalam mantek. Ada mafhum mukhalafah. Jadi untuk mengetahui sesuatu kita harus menyimpulkan sesuatu yang sebaliknya. Mafhum mukhalafah. Tahu hitam karena kita tahu putih. Tahu ganteng karena kita tahu yang nggak ganteng. Tahu malam karena kita tahu siang. Itu adalah mafhum mukhalafah. Karena Allah menciptakan makhluk di bumi ini berpasang-pasangan. Ada pagi dan malam, ada barat timur, ada utara selatan, dan seterusnya. Bahkan di jajaran wali ada wali kutub. Kutub itu ya polar, ya. Polpir, beruang polar, beruang kutub. Ada wali kutub, ada wali YouTube, ya. Ini Mas Amrul ini wali YouTube ini. Nah, kita beranjak ke nabi berikutnya, Nabi Ismail, ya, Nabi Ishak yang menurunkan Yakub alaihissalam dan Bani Israel. Dan ada Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yusuf, ya, Nabi Ayub yang diuji dengan muskilat kesabarannya. Bahkan kemudian Allah mengilhamkan juga, jadi obat mujarabnya itu ya doa, kalimat redaksi yang mengandung unsur permohonan. Rabbi inni massaniyad durru wa anta khairur rahimin. Ya, doanya Nabi Ayub. Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu Nabi Musa. Nabi Isa dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya patut dicatat bahwa satu redaksi yang tidak pernah tidak hinggap kepada semua nabi itu adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu ada di tongkatnya Nabi Musa, ya, ada di gergajinya Nabi Zakaria, ada di
lidahnya Nabi Ayub. Nabi Ayub tuh semua loh dimakan ulat, tinggal lidahnya aja. Ya Allah, kalau lidah ini engkau beri muskilat penyakit berupa ulat yang memakan lidah saya, bagaimana saya berzikir pada engkau ya Allah? Rabbi ini masaniya durru wa anta khairur rahimin. Jadi logika nubuat itu dari kalimat yang muncul. Karena mantek logika itu mantekoh itu ya yang diperbincangkan, yang dikalimatkan, yang diucapkan. Nabi Musa, ya kan, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu, apa yang telah saya ucapkan. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini bahas logika nubuat ini luar biasa ya. Nabi Isa dengan Al-Maidah, hidangan dari langitnya, bahkan beliau disebut punya julukan lakop kunyah itu Aburuh ya, macam-macam tuh ya. Nabi Musa, Nabi Ibrahim dengan roh ya narukuni bertawassalam ala Ibrahim. Coba dibakar Namrud. Mestinya netral simptom, sunatullahnya itu sesuatu yang dibakar ya terbakar. Tapi Nabi Ibrahim terhindar dari natural symptom itu, gejala alam yang harus terbakar oleh api. Nabi Musa yang kedal, pelo itu ya, akhirnya bisa menghadapi Fir'aun walaupun kemudian mengajukan proposal untuk mendapatkan sahabat kakaknya sendiri. Ya, kakak Nabi Musa, kila itu ada mengatakan kakak dan ada mengatakan adik. Wallahu a'lam, tapi saya cenderung mengatakan sebagai kakaknya. Ya. Kakak itu biasanya kan pengayom pelindung ya, melindungi adiknya Nabi Harun itu. Kemudian Nabi Harun menjadi corong, menjadi public speaker ya, sebagai juru bicara dari Nabi Musa. Nabi Isa mendapatkan sahabat-sahabat juga. Dalam terminologi teman-teman Nasrani menyebut 12 murid ya. Kalau di environment-nya Nabi Muhammad disebut sahabat, orang-orang yang dekat dengan Nabi. Jadi inilah kilasan tentang logika nubuat. Logika nubuat kemudian terreduksi kepada para aulia. Ya. Jadi untuk mencapai ini, coba di Fatihah itu ada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa mereka yang beri nikmat itu? Minan nabiyyina wasyiddiqina wa syuhada wa sholihin. Wa hasuna laka rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahil 'azima walima syahida. Jadi Bapak Ibu, materi ini silakan buka kitab Hilyatul Auliya wa Tobaqah Asfiya tentang keutamaan para kekasih ya, wa Tobaqah Asfiya. Silakan dibaca itu, sudah ada terjemahnya ya. Kitab babon untuk melacak, mentrace tentang logika nubuat. Karena apa? Hakikatnya kita ini mendapatkan percikan Nurullah dan Nur Muhammad. Bapak Ibu ya. Nurullah itu ada, aku tiupkan sebagai rohku. Ya, qalu bala syahidna. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Di alam roh kita sudah pernah bersatu, menyatu di alam roh. Kita semua makhluk, utamanya manusia ini, rohnya itu pernah bersatu di satu alam. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi nurullah ada sebagai daya hidup dalam tubuh kita, dan ada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu cahaya atau sinar kemuhammadiyahan, sinar yang terpuji. Sehingga nggak mustahil, Bapak Ibu, logika nubuat itu juga kita punyai sebagai bagian dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu kepada setiap insan, taruhlah ada 100 rahmat, yang masih kita peroleh masih 1 loh di dunia ini. Nanti 99 nanti ada di akhirat. 99 rahmat kita itu ada di akhirat nanti, yang dikristalisasi, dijawantahkan dari 99 asma Allah, asmaul husna. Ya.
Di Asmaul Husna itu ya ada Abdurrahman. Kita sebagai Abdurrahman, Abdurrahim. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, Mutakabbir, ya Khaliq, ya Barik, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Muiz, Muzil, Sami, ya Basir, Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Adim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kafir, ya Hafid, ya Bukit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Bari, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, awal akhir, dhahir, batin, ya Walim, ta'ali, baru, ya Tawwab, ya Mutaqib, ya Afu, ya Rauf, ya Malikal Mulki, ya Jalali wal Ikram, ya Muqsid, ya Jami, ya Ghani, Mubni, ya Mani, Darul, ya Fi, Nuru, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris, ya Rasid, ya Sabur. 99. Jadi kalau kita baca Asmaul Husna itu kan dari guru saya, dari masjid saya dibaca dengan ya. Karena makna permohonan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, sampai ya Sabur. Siapa yang hafal itu 99 dijamin. Dijamin apa? Dijamin hafal. Saya nggak mengatakan dijamin masuk surga ya. Dijamin hafal. Tapi insya Allah yang hafal itu. Jadi rahmat Allah yang 99 nanti di akhirat. Yang satu sudah diberikan. Di antaranya apa? Logika nubuat ini merupakan rahmat Allah. Yang terinternalisasi dalam tubuh kita, dalam jasad kita. Jadi Bapak Ibu patut bergembira, bersyukur. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, nikmatil imanil islam, nikmatil syuatil afar. Alhamdulillah mil'ul mizan, wa muntahal ilmi, wa mab'ala gharida, wa zinata arsy. Jadi syukur kita bersyukur pada Allah itu harus diwujudkan betul. Para ulama, kemudian Pak Nabi Muhammad juga mengajarkan Afdolnya syukur itu yang begini-begini redaksinya luar biasa sekali. Syukurnya penduduk bumi itu alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, nikmatil imanil islam, nikmatil syuatil afar. Syukurnya penduduk langit itu alhamdulillah mil'ul mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinata arsy. Siapa yang hafal itu dan melafadzkannya sekali seumur hidup, ya berarti dia baru sekali melafadzkan seumur hidup, ya, simple. Jadi Bapak Ibu kembali pada logika nubuat, ya. Kemudian tertangkap oleh para filosof, ya, filosof Muslim, sarjana-sarjana Muslim utamanya, yang dapat kita saksikan, ya, betapa bersyukurnya kita menjadi seorang yang menyaksikan kebesaran Allah. Kalau kita meninggal dalam keadaan mempersaksikan kebesaran Allah, syahid kita. Nggak usah muluk-muluk, syahid itu bukan yang mati, ya mati di jalan perang, fisabilillah, ya, mati membela kebenaran Allah, mati dalam mencapai pergi dan pulang mencari nafkah, ya. Yang tidak kalah pentingnya syahid itu adalah kita terus dan terus tiap hari, ya, itu menyaksikan betapa Allah itu maha yang 100 itu. Allah per 99, 100. Mahdarul Jamal, Mahdarul Jalal. Allah itu punya sifat yang jamal, ya, ada 81, dan sifat nama yang jalal ada 18. 81 tambah 18 sama dengan 99. Mahdarul Jalal dan Mahdarul Jamal. Ya, betapa kalau kita menginternalisasi itu, kita sedang menjalankan logika nubuat. Selalu melibatkan Allah di setiap kesempatan. Ya, we would like to participate, ya, Allah rendition, Allah mercy, Allah the Almighty yang selalu ada di hati kita. Makanya Thariqah Syadziliyah mengajarkan untuk zikir ya Allah 5.000 setelah salat subuh. Apa sih maksudnya? Ya untuk mendalamkan, mengistiqomahkan. Kalau 40 hari tiap habis subuh 5.000, nanti kolben itu otomatis baca ya Allah itu gak usah disuruh, otomatis sudah. Otomatisasi itu. Ya, Thariqah Siddiqiyah ada zikir jahar dan sirinya, Thariqah Naqsabandiyah, itu cara semua untuk sampai kepada Allah. Makanya logika nubuat itu ada 4 Bapak Ibu, ya. Siapapun nabinya. Setiap nabi dan rasul selalu ditampakkan sesuatu yang faktual. Sesuatu yang faktual itu bisa diindra.
baik oleh mata, telinga, hidung, lidah, dan peraba. Sesuatu yang faktual ini kan ayat-ayat kauniyah semuanya. Itu yang harus kita cermati. Setelah kita melihat fakta, baru kita menemukan konsep. Apa sih namanya? Konsep itu nama. Ada bulan, bintang, ada samudra, sungai, ada danau, waduk, situ, ada gunung, gumuk, ya, apalagi ada lembah, ada tanjung, ada delta, ada semenanjung, tanjung, semenanjung. Semua ayat kauniyah kemudian dikonseptualisasi menjadi konsep, fakta, konsep. Setelah menemukan konsep, oh, ada banyak makhluk ciptaan, oh, ada burung, ada macam-macam, flora, fauna, mikrokosmos, makrokosmos, semuanya makhluk. Ada definisi, ada konsep, oh, itu semua makhluk. Berarti makhluk ada yang menciptakan, al-khaliq, yang menciptakan namanya Allah. Faktanya ada ciptaan, konsepnya ada yang nama yang menciptakan, konsepnya Allah. Setelah ada konsep muncul prinsip. Prinsip adalah kalimat implikatif jika maka. Kemudian nggak heran para nabi itu karena didorong oleh tauhid, prinsipnya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ada makhluk, ada Allah. Fakta, konsep, faktanya makhluk, konsepnya Allah yang menciptakan, prinsipnya la ilaha illallah, prinsip, prosedurnya, teknik, jawaban dari pertanyaan kaifa. Prosedurnya apa? Jalankan perintah, jauhi larangan. Ini logika buat semua nabi, ya, itu bikudratillah, itu semua nabi dan rasul menjalani atau mengaktualisasikan potensi dari fakta, konsep, prinsip, prosedur yang disebut yakni apa? Prophet logic atau logika nubuat. Ini sangat mendasar, basically. Ketika dikontekstualisasikan pada kehidupan kita sehari-hari, ada HP, ada laptop, ada gadget, itu faktanya. Konsepnya, oh, konsepnya ini adalah alat elektronik yang bisa membantu manusia. Namanya apa? Ya, alat bantu. Alat bantu komunikasi konsepnya. Prinsipnya apa? Alat bantu komunikasi yang baik adalah yang bisa memberikan bantuan pada manusia secara efektif dan efisien. Itu prinsipnya. Prosedurnya apa? Ya, prosedur untuk cara merawat alat bantu, prosedurnya ya, teknisnya, cara merawat alat bantu, cara mendapatkan alat bantu, ya, cara misalkan kalau rusak, cara mereparasi alat bantu, ya, fakta, prinsip, konsep, prosedur itu bisa direduksi pada hal-hal yang sekecil apapun. Contoh kacamata, ya, kacamata kan ada kacamata model gini, ada kacamata hitam, ada kacamata kuda, macam-macam. Kacamata itu macam-macam faktanya. Konsepnya kacamata. Prinsipnya kacamata yang baik adalah kacamata yang benar-benar memberikan manfaat bagi yang memakai. Prosedurnya agar ini bisa termanfaatkan secara baik kepada pemakai, maka prosedurnya ya harus dirawat, harus didapatkan kalau nggak punya, ya kan? Harus direparasi kalau rusak, harus diganti apa bagian-bagian yang kurang fungsional dan seterusnya. Jadi fakta itu pertanyaan apa, ontologis, konsep itu epistemologis, prinsip itu gabungan epistemologis dan aksiologis, prosedur itu adalah pertanyaan dari bagaimana dan mengapa. Jadi Bapak Ibu, dalam konteks ini silakan dikaitkan dengan materi-materi yang ada di ulumul Quran, ulumul hadis, ya, ada lagi di fikih dan seterusnya. Silakan nanti dikontekstualisasikan karena Bapak Ibu kan sarjana manajemen pendidikan Islam kan, kaitkan dengan konten-konten manajemen pengelolaan, ya. Ini kan bahan dasar untuk ini siap-siap di semester 3 nanti Bapak Ibu akan proposal penelitian.
Sehingga Bapak Ibu nggak bingung lagi untuk menangkap apa yang menjadi kajian dari penelitian Bapak Ibu. Pakailah logika dibuat. Itu gifted ya, bagian dari rahmat Allah yang dititipkan pada kita sebagai hamba manusia ini, sebagai manusia, sebagai hamba Allah ini. Ya, gifted sudah terberikan, sudah ada dalam tubuh kita. Sayangnya kita jarang mengelola itu. Makanya ada manajemen kolbun, manajemen mengelola hati. Ada manajemen kelembagaan, manajemen institusi, manajemen sekolah, manajemen pesantren, manajemen perusahaan, ada manajemen kurikulum yang lebih parsial lagi ya, ada manajemen guru, manajemen kepala sekolah, macam-macam itu. Yang bisa kita biasanya terpaku di prodi manajemen pendidikan ini, terpaku pada manajemen sekolah, manajemen kurikulum. Bapak Ibu lupa bahwa ada parsial lain part lain yang bisa dikaji. Contoh manajemen kolbun, manajemen karakter, ya, manajemen training. Itu bisa dikaji manajemen pendidikan Islam. Bisa dikaji materi, kajian penelitian pada proposal penelitian Bapak Ibu. Jangan terpaku dengan kepemimpinan lah, supervisi, apalagi hal-hal yang sudah umum. Tapi mengkaji hal yang umum, buat apa? Cari yang unik, yang jarang dikaji oleh orang lain. Nggak sulit sebetulnya. Ya ini pentingnya mata kuliah ini adalah untuk membuka cakrawala Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak terpaku dengan hal-hal yang biasa dilakukan banyak orang. Nggak ada added value di situ nanti, nggak ada keunggulan komparasi. Ya, jangan terpaku ya Bapak Ibu ya. Mata kuliah ini akan mendorong Bapak Ibu, mensupport Bapak Ibu untuk semakin alternatif untuk mengkaji proposal penelitiannya nanti. Ya, oke. I would like to express that prophet logic ya tentang logika nubuat ini betapa pentingnya. Silakan referensinya bisa dibuka di kitab Hilyatul Auliya ya, atau di kitab-kitab lain yang membahas tentang bagaimana para nabi dan rasul ini mensolusi masalahnya. Karena logika itu setiap muskilat yang muncul itu ya disolusi. Ada solusi, ada resolusi. Resolusi itu ya solusi yang solutif. Solusi yang solutif itu yang resolutif menuju pada target sasaran akhir. Ingat Bapak Ibu, pendidikan Islam itu sasaran akhirnya apa? Kebaikan dan kebahagiaan. Sering saya sampaikan. Sa'adah dan hasanah. Hasanah dan sa'adah. Kebaikan dan kebahagiaan itu adalah the last goal, the last resolution. Makosid syariah itu adalah kebahagiaan dan kebaikan di dunia wal akhirah, dhahiran wa batinan. Itu patut dicamkan garis bawah ya, sehingga kita tidak terpaku apalagi terpukau dengan penelitian-penelitian yang itu lazim generally. Carilah yang specially. Jangan terpaku dengan dan terpukau dengan yang generally. Cari yang specially, yang khusus, yang tak khusus, yang mahsus, ya. Well, itu dari saya kurang lebih lumayan 32 menit dari 10.31 saya tadi starting, kemudian sekarang 30 menit, gak usah panjang-panjang ya. Dan untuk kita materi ini, mohon maaf saya nggak bawa apa, cuma sekedar ngomong aja, tapi silakan nanti dikonfirmasi ya omongan saya ini, apa yang saya sampaikan dikonfirmasi dengan referensi yang bisa Bapak Ibu trace, bisa lacak ya tentang logika nubuat ini. Silakan dicari dalil-dalilnya. Kemudian juga mungkin ada ayat-ayat yang bisa dirujuk, apa yang saya sampaikan tadi, hadis-hadis yang bisa dirujuk ya. Sehingga lebih marojik ya, kita merifer pada hal yang kokoh ya, yang qawi. Baik, itu sekedar introducing, karena pada pertemuan berikutnya mohon ini pertemuan terakhir untuk direview ya. Pertemuan ke-8 itu UAS, ada soal nggak banyak, tapi Bapak Ibu juga wajib mengumpulkan review kuliah pertemuan 1 sampai 7 ya, jangan sampai terlambat. Boleh
uh, mereview ulang yang kemarin. Aduh, ada yang cuma 3 lembar ya, 3 pages saja, 3 lembar. Perkuliahan kita 1 sampai 4 itu cuma 3 lembar ada ya, ada yang sampai 20-30 lembar ada. Yang lembarannya jangan mentang-mentang sekarang RPP 1 lembar ya, reviewnya juga dikumpulin ala Divi ya, cuma 1 lembar ya. Tolong, ini masih saya buka ini kesempatan untuk apa, mereview ulang ya, mereview ulang. Silakan nanti direview ulang agar lebih tamam ya, nanti mumtaz nanti scoringnya, jangan nilainya ya, scoringnya mumtaz nanti. Tapi jangan khawatir, nggak ada nilai yang jelek kecuali yang memang jelek. Jadi simpel aja. Terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon bila ada yang merespon dari apa yang saya sampaikan, saya persilahkan. Saya Pak Dokter. Ya, silakan. Pertama mohon maaf ini supaya ke kaminya pas gitu, karena kami itu kelompok PAI Pak Kiai, bukan manajemen. Oh iya, sorry. Iya. Mohon maaf ya. ini. Ya sama aja lah. Iya, PAI. Makanya tadi kok ada yang senyum-senyum tuh ya. Di kulum ya. Iya. Sama aja, PAI juga ada dengan ya logika nubuat nampaknya ini. Bukan nubuat ya, nubuat. Kalau nubuat pelawak. Nubuat, mohon maaf pakai nama betul. Berkenaan hal ini nampaknya tidak debatable Pak Kiai. Bagi kami ya orang NU nampaknya sudah paham banget. Hanya saja memang untuk sampai dengan kita punya ketajaman mata batin ini, strategi untuk menajamkan mata hati kita, kurang lebih seperti begitu yang ingin saya dibagi pengalaman Pak Kiai selama ini seperti apa begitu. Karena saya pikir saya secara pribadi ini sangat sulit, sehingga seharusnya misalnya ketika malam hari kita berpikir tentang apa yang kita lakukan dan salah, masih belum kuat untuk bisa membuat kita itu kasarnya menangis begitulah, meneteskan air mata, padahal begitu luar biasa. Saya secara pribadi banyak kesalahan. Mungkin hal ini yang ingin saya korek dari Pak Kiai, sehingga berkah dari kuliah ini luar biasa untuk saya secara pribadi khususnya. Demikian Pak Kiai, mohon maaf. Terima kasih. Iya, syukran Afan. Jadi Bapak ini kalau pertanyaan pengalaman pribadi ya, saya pikir semuanya punya pengalaman pribadi yang hampir sama ya, apalagi yang sholat dan sholatul dzikri sebagai sebagai prinsip yang kita pegang. Jadi hamba itu kita faktanya sebagai hamba, maka konsep yang harus kita wujudkan sebagai hamba adalah kita menghamba. Jadi ibadah kita apa? Yang kita ambil yang paling mahdoh, yang murni itu apa? Sholat. Prinsip sholat, sholatul dzikri, sholat untuk ingat. Jadi zikir yang paling utama itu ya zikir waktu sholat. Di dalam sholat itu, ingat di dalam sholat itu. Dan yang kedua, zikir sebelum tidur. Ingat sebelum tidur, karena tidur tuh mati. Yang kaprah di kita kan zikir kan setelah sholat. Wes ya, kalau udah tidur udah. Padahal yang utama afdal zikir itu yang diajarkan Rasulullah pada Sayyidati Khadijah, Sayyidati Aisyah itu ya zikir sebelum tidur. Coba ya. Coba dalam sholat, sholatul dzikri itu bagaimana mengorientasikan dan mengaplikasikannya. Ada kalimat di iktidal kita, sami Allahu liman hamidah. Allah yang maha mendengar dan menjawab setiap persoalan kita. Secara tata bahasa kan itu luar biasa kalimat itu. Sami Allahu liman hamidah. Coba yang ngerti bahasa Arab ini kan maknanya luar biasa nih. Sering luput dari pemahaman kita waktu kita
menjelang sujud setelah rukuk itu sami Allahu liman hamidah. Silakan dimaknai itu. Ada yang dia ngehnya, dongnya ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar semuanya kecil, sampai dirinya juga kecil. Ada yang onnya di situ, ingat puncak ingatnya di situ. Ada yang puncak ingatnya ketika rukuk, ada yang puncak ingatnya ketika baca Fatihah, ada yang puncak ingatnya di sujud, macam-macam. Yang ideal itu ya ingat semua, tapi ya mustahil lah. Ya, sehebat-hebatnya kita Sayyidina Ali aja ketika di itu ya beliau ingat surban yang akan dihadiahkan Rasulullah itu. Tapi ya hebat beliau ya. Sayyidina Umar tuh kalau perang kena panah nyabutnya ya waktu sholat. Karena ketika sholat sudah terang, sudah hilang ingatan, mati rasa. 6 itu mati rasa. Ya kalau kita bisa ketika sholat sudah lupa semuanya, sampai lupa rokaatnya kan bahaya ya. Kenapa tidak sholat? Kok nggak khusyuk? Biasa kalau khusyuk saya takut nanti lupa jumlah rokaatnya. Itu kan alasan ya. Alas tahu alas ya. Alas itu hutan itu ombo lebar. Alasan tambah lebar lagi ya. Tambah ombo mana? Alas itu ombo, alasan tambah ombo mana? Hutan itu lebar, alasan tambah lebar lagi. Jadi Bapak Didin ya, kalau pengalaman pribadi saya itu sampai hari ini saya terus mencari belum berakhir mencari trik untuk as-sholatul dzikri itu. Sholat untuk ingat tuh gimana caranya konsisten, istiqomah mulai takbiratul ihram sampai salam itu loh. Mesti las ya, mesti ada. Makanya kemudian Jamiah Thorekoh itu memberikan pola exercising riyadhah. Baca ini biar apa? Biar sering baca. Katanya mursyidnya semakin banyak semakin sedikit ikhlas atau banyak nggak ikhlas yai. Ya kalau bisa banyak ikhlas. Tapi lebih penting kan kuantitas. Kenapa? Dengan banyak itu kita nggak ada kesempatan untuk melakukan yang lain. Hikmahnya kan itu, baca 10.000, ayat kursi 10.000. 10.000 kan sehari semalam. 5.000-nya itu bisa 10 jam. Kalau 10.000 ayat kursi kan juga sehari semalam. Bayangkan kita baca ayat kursi selepas sholat fardu, ayat kursi, sholat fardu, ayat kursi, sholat fardu. Waduh. Jangankan itu, baca ya Allah deh. Setelah sholat baca ya Allah, karena al-mu'min bainal khaufaten wa bainal hasanaten. Orang yang beriman itu, yang diberi keimanan itu dia selalu menunggu di satu waktu kebaikan antara sholat duhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, isya dengan subuh. Itu mengisi dengan zikrullah, dengan melafadzkan Allah. Zikrullah dia mengingat Allah, ya lafadz Allah. Coba aja. Biasanya bilangan 40 Bapak. Baca Fatihah selama 40 hari tanpa putus. Baca sholawat 40 hari tanpa putus. Ya. Syekh Abdul Jilani itu 80 hari, 42 kali. Sayyid Abdul Syadili juga gitu. Guru-guru saya itu bilangan 40 tirakatnya itu. Nabi Yunus waktu dalam ikan Dunun itu yang 42 kali, 2 kali 40, 80 hari di dalam perut ikan tundun. Ada yang kila dengan 40. Ya. Kanjeng Nabi uzlah juga 40 hari di Gua Hira itu. Macam-macam. Ya. Kenapa kok bilangan 40? Ya, sudah ada penjelasannya bahwa mayit itu sebelum wafat 40 hari itu sudah mayit. 40 hari sebelum wafat itu katanya mayit, sudah mayit, sudah merasakan. Yang beriman itu yang sudah punya amalan aurat, ya nanti akan datang itu malaikat Jazuli menjaga Fatihah misalnya, ya, malaikat Abdul Wahid penjaga suratul Ikhlas, malaikat Kandias penjaga surah ayat kursi. Itu nanti 40 hari ketika kita sudah mayat itu datang. 40 hari lagi loh. Iya tenang, sini ngopi dulu ya.
39, udah 39 ini, ya ayo. Ya, sampai tinggal 1 hari, kurang 1 hari. Ayo kita zikir bareng sama malaikat itu. Pengalaman saya menyaksikan sendiri ya, guru saya itu 40 hari sebelum meninggal tuh ada tamu, ada suaranya, nggak ada fisiknya. Sampai hari yang ke-40 itu hadir semua, kita dengar suara tapi nggak ada fisiknya. Cuman nggak bisa, nggak logis Pak itu, nggak logis gimana? Nggak rasional gimana, itu irasional. Kita empirisme menjalani kok. Sama dengan orang di tahun 60-an ke bulan itu bak pungguk pendudukan bulan. Wah, nggak masuk akal ke bulan. Tapi begitu diempirisasi, ada yang nyampe di bulan beneran, yang irasional tadi jadi rasional. Jadi irasionalitas itu karena kita nggak ngalami aja. Kalau seorang mengalami, ya rasional bagi seorang tersebut, empiris. Jadi nafsi-nafsi, subjektivitas. Cuman hal-hal yang subjektif itu tergantung makomat ya. Kalau Imam Syadzili itu, Sayyid Abdul Syadzili mengatakan baca bismillah itu wajib bagi yang mukasyafah. Bagi siapapun yang mukasyafah, yang pernah dibuka pintu-pintu kasyaf, itu wajib baca bismillahirrahmanirrahim. Karena para nabi dan rasul itu semuanya baca amalan auratnya bismillahirrahmanirrahim semua, mulai Nabi Adam dan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim baca bismillahirrahmanirrahim, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh semua bismillahirrahmanirrahim amalan auratnya. Nabi Musa bismillahirrahmanirrahim, tongkatnya kan bisa bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah apalagi? Ya ini zikir apa yang paling efektif? Silakan dicari sendiri. Kita masing-masing punya model ruhani yang berbeda-beda. Karena ulama umati ka'ambiya Bani Israel, katanya Nabi kan. Ulama umatku itu setara, hampir sama dengan nabinya Bani Israel. Nabi Musa protes, loh kok bisa? Mana buktinya? Hanya Imam Ghazali dipanggil sama Rasulullah, ngobrol sama Imam Ghazali. Nabi Musa ngobrol sama Imam Ghazali, baru ngakui, oh iya. Kalamnya Nabi ulama umati ka'ambiya Bani Israel, oh iya benar. Jadi kita yang tahu ini ulama itu macam-macam ya. Derajat ulama itu yang hanya takut kepada Allah. Syaratnya satu, hanya takut kepada siapa saja yang takut, yang hanya takut pada Allah sudah masuk derajat ulama. Ya, derajat ulama berani karena benar, takut karena hantu. Wah, bukan ulama. Berani karena benar, takut karena Allah, bukan salah lagi, apalagi hantu. Ya, takut pada Allah, itu ulama. Bukan yang kopiah putih, sorbannya tebel, santrinya ribuan, enggak, hati-hati. Malah kekasih Allah itu rata-rata ya hidupnya ya tampaknya menyendiri dan egois, enggak. Mereka itu, beliau itu mendoakan dengan caranya ya tanpa orang lain tahu. Para kasih Allah itu yang mendoakan di depan banyak orang itu, mendingan enggak lah. Para kasih Allah itu kalau mendoakan tidak ada orang yang tahu. Sembunyi, bunyi sembunyi, bunyinya sembunyi, berbunyi sembunyi, watas taqi, berbisik, cuman membisik, menggumam aja, haming, menggumam, hamim, bukan hamim jazuli ya, bismih itu. Jadi itu ya Bapak ya, kalau ngomong zikrullah, apa pengalaman kita, apa saran saya? Saran saya sholat itu sholatul zikri sudah. Zikir yang paling hebat ya ketika dia sholat. Dan posisi paling dekat ya pada saat sujud. Nikmati sujud, jangan tunda kebahagiaan dan kebaikan. Bapak pengen baik dan bahagia, jangan ditunda. Carilah cara untuk baik. Rasulullah itu qurrata aini fi sholati. Kanjeng Nabi itu senengnya, bahagianya itu ya sholat itu dianggap momen yang paling membahagiakan, yang paling membagongkan katanya anak-anak zaman sekarang ya. Sholat, jadikan sholat sebagai tempat kita yang paling bahagia, paling membahagiakan dan apa? Aula kebaikan. Ya. Aduh, ngeri itu ya Bapak Ibu ya. Ini logika nubuat, kita praktekkan logika nubuat ini pada poin fakta, konsep, prinsip, prosedur, pada poin prosedur, kaifiat. Ya, jadikan sholat untuk
untuk tempat makan, feel makan, dan ya nuansa yang suasana yang paling membahagiakan ya di sholat. Kalau bisa Bapak Ibu ya. Oke, yang lainnya silakan. Terima kasih Ustaz Didin. Baik. Saya izin bertanya. Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Belajar filsafat itu kan sejatinya kita sebagai manusia itu kan dari beberapa yang pernah saya baca, yang saya dengar, yang saya amati itu kan bahwa di dalam diri hati, akal, ruh, dan nafsu gitu kan ya. Jadi manusia itu ada akal, ada hati, ada ruh, ada nafsu. Nah, sebenarnya ini saya masih agak remang-remang, belum begitu jelas itu. Jadi antara keempat poin itu gitu kan, antara hati, akal, ruh, nafsu itu. Selanjutnya para ulama pun, mungkin ini ada ulama ahlu thariqah gitu ya Pak Kiai. Jadi membagi-bagi itu kan, atau apa ya disebut, mengklasifikasi bahwa hati itu ternyata ada yang disebut qalbu, fuad, ada juga lub, ada sir, dan ada ana itu kan. Kemudian selain itu ada unsur luar disebut setan. Kemudian di dalam Al-Quran pun syu'an dzikrir rahman muqayyid lahu syaitana. Nah ini artinya begini Pak Kiai. Sebetulnya ini bagaimana dengan yang dengan apa hal-hal yang telah disebutkan, jadi ketersambungan, kemudian cara merawat agar kita selamat dapat kejelasan sekaligus mungkin di goalnya kita semua selamat begitu. Gitu Pak Kiai. Terima kasih. Makasih Afan Ustadz Ade Taufik ya. Itu kan simplifikasi atau klarifikasi agar clear ya. Ulama A mengatakan membagi hati mulai dari apa Basyiro, kemudian Fuad, Basyiro, Latifah, Fuad, Lubsir, Kofi, Kolbun, ya macam-macam itu. Ada lagi yang dibagi menjadi apa macam-macam ya, itu hanya untuk klarifikasi saja agar lebih jelas saja. Kalau penggolongannya ada dohiron batinan ya, ada fisik dan psikis, itu lebih sederhana lagi. Biasanya yang sederhana itu dirumitkan, disofistikasi, sofistikasi itu rumit, disofistikasi sehingga kesan wahnya ada. Hati-hati, semakin wah itu kalau yang bersangkutan mengharapkan kesan wah, hilang ini sudah. Justru kalau yang bersangkutan itu ingin mengklarifikasi dan simplifikasi, kesannya sederhana. Orang yang alim itu ngomongnya sederhana Mas Ustadz. Orang-orang alim yang dekat dengan Allah itu kalau ngomong tidak bulat, sederhana aja, simpel aja. Yang lebih baik Abdul ya, yang Abdul itu ya kita simplifikasi aja. Oke, gimana caranya supaya kita zikirnya enak, perbaiki sholat. Gimana kita zikirnya bisa ribuan kalau sholatnya bolong-bolong, kan percuma ya. Jadi kembali ke yang basic aja, kembali ke sholat. Zikir yang baik, Abdul Zikri, la ilaha illallah. Kita sholat loh dalam rangka untuk mengartikulasi potensi yang kita miliki, keyakinan tentang la ilaha illallah, jadinya kita sholat itu. Gara-gara kalimat tauhid, la ilaha illallah kita sholat. Jadi prosedurnya kita sholat agar prinsip la ilaha illallah dan kita mengakui keesaan Allah, karena Allah lah menciptakan segala fakta yang ada, makhluk yang ada, dengan sholat Mas. Lakukan. Fasmi'a wa atir, dengarkan dan kerjakan. Jadi kita masuk ke tasawuf itu ya dengan kriteria, kategorisasi, taksonomi, apalagi macam-macam, bingung kita. Ada istilah
syatona yang di luar ya, hati ada 7 lapis. Itu nanti sudah dengan sendirinya itu nanti kita akan dapat itu. Jangan karena kita membahas hal-hal yang rumit itu kita lupa dengan kewajiban kita yang utama, sholatnya lupa. Coba ahli zikir ya, ahli thoriqoh itu ya, banyak yang ini. Hanya terus ada bisikan, gak usah sholat, yang penting kamu ingat. Oh udah gak sholat, zikir terus, ingat terus. Ya, padahal perintah itu sudah finish. Tapi lagi-lagi di akhir surat Baqarah ya, ketika Rasulullah sebelum wafat kan, Malaikat Jibril kan nyambangi ya, coba kamu doa ke Rasulullah, kamu punya permintaan apanya, muncul diajari doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah jangan siksa saya kalau saya salah. Allah, na'am. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Itu 3 kali Allah, na'am. Itu konstitusi itu. Betapapun kita salah nggak akan disiksa. Betapapun kita lemah nggak akan diberi beban yang kita nggak kuasa menanggungnya. Kalau kita salah, sayangi, warhamna, ya kan? Wa'fu anna warhamna anta maulana fansurna kami kafirin. Jadi kita sudah secara konstitutif kita akan diampuni oleh Allah. Yang penting apa? Sholat. Kalau ibadah sholat nggak bisa ditawar. Sholat itu nggak bisa ditawar. Yang lainnya bisa ditawar. Di tengah-tengah NKRI harga naik ya, itu sholat nggak bisa ditawar. Sudah kembali ke sholat, semua persoalan masukkan ke konsep sholat. Karena di dalam sholat ada 5 ibadah di rukun Islam. Ada syahadatnya, sholatnya otomatis, ada zakatnya, ada puasanya, ada haji, umrohnya di sholat. Sama dengan sholawat ya, sholawat itu akar katanya sama. Di sholawat itu ada hajinya, ada syahadatnya, ada zakatnya, ada puasanya, ada sholatnya. Makanya sholawat dalam sholat itu bagian dari rukun, ya kelengkapan yang wajib untuk dilakukan. Mana rukun arkan aja beda-beda nanti. Itu ahli fikih itu yang akan menggolong-golongkan itu. Padahal kan adnal halatnya syarat minimalnya Allahu Akbar. Baca bismillah sekurang-kurangnya. Ya, para nabi dulu, para rasul dulu bismillahirrahmanirrahim sholatnya. Di Injil itu ada. Ya. Jadi mereka sebelum masuk tempat ibadah harus basuh kaki, basuh muka, kemudian masuk ke tempat ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaahnya amin. Ya mirip, kemudian disempurnakan di risalahnya Nabi Muhammad, sholat itu lengkap. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah, langsung rukuk, nggak baca apapun, gerakan saja sudah sah. Tasyahud awal, duduk di 2 rakaat awal itu udah wajib, cuman kan nggak umum di kita. Kita sholat zuhur 2 rakaat, setelah sujud yang kedua kita langsung berdiri, nggak apa-apa. Tapi sudah lazim setelah sujud yang kedua kita duduk lagi kan, tasyahud awal kan, itu udah wajib. Tasyahud awal, tasyahud akhir itu ya wajib. Duduk akhir di rakaat keempat itu wajib. Yang 4 rakaat, yang rakaat kedua itu nggak wajib duduknya. Itu ya, jadi Bapak, Mas Ade, Ustaz Ade, jadi laki-laki back to basic, kembali kepada yang paling mahdoh. Sholat kita benerin, kita resapi. Sholatnya roh itu, roh kita zikrullah, baca ya Allah. Sholatnya roh dia baca ya Allah. Sholatnya fisik yang diajarkan Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni yusolli. Sholatnya sebagaimana engkau melihat aku sholat. Oh, sahabat Abu Hurairah melihat begini ya, Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah sholatnya begini. Makanya banyak macam-macam, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang di perut kanan ya. Kalau yang lurus begini belum tentu Syiah, ada juga yang begini yang lurus nggak sendakep ada. Jadi sholatnya Rasulullah juga dilihat berdasarkan pengalaman para sahabat juga beda-beda, kemudian disatukan ya. Fikih Syafi'i begini,
Hanafi begini, Maliki begini, Hambali begini. Pokoknya sholat. Itu ya. Oke, yang lainnya. Syukron, Ustaz Ade. Oke, makasih Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini nyambung Ustadz Ade dan Yadidin tadi. Yadidin kan nanyakan perjalanan spiritual. Jadi kalau menurut saya Isra atau perjalanan tiap orang tuh berbeda-beda. Jadi ya mungkin dimensinya juga berbeda-beda. Sehingga mungkin ya itu jadi pengalaman pribadi dan mungkin juga tidak bisa diceritakan secara ini ya umum gitu lah gitu Pak. Nah, terus terkait firman Allah pada Nabi Musa, wa aqimis sholata lidzikri. Jadi memang tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Jadi memang sholat itu adalah zikir. Jadi Islam itu mengajarkan betapa zikir itu penting sekali dalam agama kita. Nah, sehingga zikir itu merupakan salah satu inti ajaran agama Islam. Nah, jadi keberagaman itu mungkin tidak mungkin tanpa kita mengingat Allah. Nah, dalam Al-Quran orang-orang yang disebut dengan ulul albab, jadi orang-orang mempunyai pemikiran mendalam itu adalah mereka yang selalu mengingat Allah. Jadi kalau boleh saya bacakan ayatnya nih Pak Dokter izin nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Jadi yaitu orang-orang mengingat Allah baik sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, sehingga memikirkan tentang penciptaan Allah di langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Jadi maka peliharalah Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi kedudukan zikir ini sangat kuat banget menurut saya, sangat kuat sekali dalam agama kita. Sehingga dengan zikir inilah kita harus ingat Allah. Kalau kita ingat Allah, atau kita, mohon maaf, kalau kita lupa Allah, mungkin ya Allah akan melupakan kita. Konsekuensinya begitu. Nah, sehingga dengan berzikir ini diharapkan kita ini menginsafi bahwa hidup kita ini dari Allah dan akan kembali Allah. Inilah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau dalam literatur kesufian Jawa tuh ada istilah sangkan parang. Jadi dari mana berasal? Sangkan parang itu mati. Nah, sangkan parang itu mati lengkapnya Pak Dokter. Nah, jadi dalam Islam ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, padahal kita memang sebenarnya sudah teringat perjanjian dengan Allah ketika kita sebelum lahir. Ketika masih di alam ruh sudah ini qalu bala syahid. Nah, kan sudah dipersaksikan. Bukankah aku ini Tuhanmu? Alhastu bi rabbikum. Betul, engkau Tuhan kami. Nah, ini semestinya yang harus kita rekonstruksi terus. Nah, dengan salah satunya adalah dengan zikir, termasuk sholat tadi. Dan lebih ini lagi yang seperti Pak Dokter ceritakan tadi, bahwa zikir menjelang tidur itu sangat luar biasa. Apalagi kalau zikirnya itu diniatkan sampai subuh gitu. Walaupun kita tertidur, insya Allah sudah dicatat zikir kita tuh sampai subuh. Walaupun di angka ke 50 atau berapa udah tertidur karena memang udah ngantuk, ya insya Allah tercatat sampai subuh karena niat kita sudah sampai subuh. Nah, itu betapa mudahnya sebenarnya kita diajari oleh Rasulullah untuk selalu ingat pada Allah. Jadi dengan berbagai ulasan-ulasan di Quran itu sebenarnya sudah sangat jelas. Cuma problemnya kan gini, istilahnya apa ya? Kalau dalam lagunya Demasi itu harus ingat jalan pulang gitu. Jadi jangan sampai jatuh terus kita lupa jalan pulang. Itulah baru disebut sesat kita kalau kita nggak tahu jalan pulang. Nah, karena setiap kita misalkan orang merantau pasti rindu kampung halaman. Biarpun misalkan kita ditampung di hotel mewah, ini pasti kalau rumah kita sendiri itu baiti janati, rumah kita sendiri.
Kalau kita di hotel atau di rumah teman sekalipun, bukan rumah kita sendiri, walaupun mewah, terpenuhi, itu mungkin kita lebih nyaman di rumah kita, lebih cepat ingin pulang kita. Nah, problemnya itu tadi. Nah, gimana supaya ini Pak Dokter, mohon penjaraannya, kita tuh tidak tersesat untuk jalan pulang tadi. Kalau dalam lagu Demas itu disebut gitu. Jangan sampai tidak ingat jalan pulang. Nah, jadi itu Pak Dokter, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Syukron Pak Kamrul Giono. Ya, sebenarnya problem kita semua ya. Ini klise karena ada satu ketakutan, kegelisahan, yakinan bahwa kita nanti akan tersesat menuju Allah ya. Tapi kita harus yakin dengan sholat itu insya Allah lah 50% apa yang akan menjadi bahan ujian itu dibocorkan. Gara-gara sholat kita sudah, bahkan ekstrimnya Bapak, ini sebenarnya nggak boleh juga diungkapkan ya. Siapapun hamba Allah yang pernah sholat 1 rakaat sekalipun, itu ada kenangan. Jidat kita sudah pernah sujud, itu nanti akan jadi saksi. Betapapun nggak khusyuk, ya pernah sujud di sholatnya. Cuman kalimatnya di sholatnya. Cuman ini kan nggak bisa kita sosialisasikan. Nggak apa-apa, yang penting pernah sholat. Nggak begitu. Sholat itu ibadah wajib kok. Bahwa ada ya, kita diperintah untuk mengingat Allah, diri, duduk, berbaring, itu kan sulit dilakukan oleh kita, oleh manusia ini. Sehingga ada tawar-penawar 5 waktu itu kan sudah keringanan sudah. Karena ngerti bahwa kita ini manusia ini khotok, salah dan khilaf, makanya dikasih 5 waktu. Ini waktu-waktu tertentu yang wajib ini untuk ingat Allah. Perintahnya itu sepanjang hayat ingat Allah. Tapi ya apa kuat sehingga kemudian dijedah tadi. Makanya keringanan ini di waktu 5 waktu sehari ini kita manfaatkan betul, karena kita nggak akan mampu menjalankan perintah. Kita ingat di waktu berdiri, duduk dan berbaring tuh susah. Makanya kita ngambil yang adnal halaj, syarat subsistensinya, syarat kecukupannya ya di 5 waktu ini. Kemudian para ulama, para kekasih Allah meramu teknis metode untuk mendekat ke Allah dengan zikir yang baca ini sekian kali ke dalam rangka untuk mengisi kekosongan daripada lupa tadi itu. Tapi ada kalau ulama yang ahli kitab mengatakan dengan belajar kitab dan mengajarkannya maka penduduk langit akan mengampunkan, memohonkan ampun bagi dosanya. Mas, mendingan saya dengan mengajar saja, memberikan pengajian aja. Nggak usah zikir. Ada waktu karena saya nggak mampu membaca kitab dan menyampaikannya, saya bisanya zikir, ya zikir terserah. Yang nggak boleh satu pihak mencemooh, membuli pihak yang lain. Nggak bisa. Kalau ulama ini lebih utama kedudukannya. Itu kan kata kita, kata yang bersangkutan. Katanya Allah. Gambarannya apa? Ketika Abu Yazid Al-Bustami itu nanya ke Allah, jangan tanyakan gimana cara nanya, mana orang yang sepangkat dengan saya, ditunjukin orang yang lagi nongkrong di warung itu, Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid punya murid banyak, mengajarkan cara mendekat ke Allah, tapi si wali yang sederajat sepangkat tadi nongkrong di warung, karena makomatnya berbeda, tugasnya berbeda, mas'uliyatnya berbeda, tanggung jawabnya berbeda. Jangan sampai satu pihak membuli pihak yang lain. Allah. Yang ulama membuli Umarok membuli Aunia, orang-orang kaya. Yang kaya membuli yang miskin, nggak boleh. Masing-masing ini 5 pilar ini ya. Ulama, Umarok, hakim, orang kaya, orang miskin, masing-masing punya mas'uliyat sendiri-sendiri. Dan siapa yang paling cepat masuk surga? Orang miskin yang beriman. Orang kaya yang beriman belakangan kalah sama orang miskin yang beriman. Tapi laki-laki yang beriman pasti di dalamnya ada mukhlisin, orang yang ikhlas, mustaghfirin, ya, yang mukminin, muslimin, di dalamnya itu. Itu kriteria secara ini ya. Tapi nanti kuasa Allah, bi kudratillah, dari Allah yang dengan kekuasaan dan kehendak Allah
kita masuk surga atau tidak itu kan. Ya, Seorang Badui nanya ke Rasulullah, saya cinta panjenengan Rasulullah, gimana caranya nanti di akhirat nanti saya bisa ngumpul jenengan? Apa pesannya Rasulullah? Sholat, bantu saya dengan sholat kamu. Bantu saya dengan sholat kamu. Ratu sabaraha kali tilu. Ya syafaat beda lagi ya, syafaat itu nanti ya, nanti. Sebelum ke syafaat, kita kan itu ya belakangan syafaat yang sudah nggak sholat nggak apa itu syafaat kurang-kurang pernah syahadat ya, tapi ya sebagai nafsi kita karena itu fardu ain ya sholatnya itu. Tapi betul juga ada syafaat, jangankan Rasulullah, para ulama itu punya hak syafaat juga. Kamu dulu pernah hidup dengan siapa, pernah senang sama siapa, panggil ke sini ya, itu kan. Ya, bisa juga. Itu klaim-klaim di kitab-kitab dituliskan oleh para ulama, ya itu klaim-klaim juga. Tapi aqrabu wasail, makhluk Allah terdekat dengan Allah siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Aqrabu wasail, Rasulullah. Ya kita mengharap syafaat Rasulullah baik juga. Ya kita bersolawat kan salah satunya kan secara inheren kita kan pengen dekat dengan Rasulullah kan nanti. Pengen dekat dengan Rasulullah itu ya sama dengan syafaat, kita mengharap syafaat juga. Jadi Bapak Ibu ya bagaimana kira-kira dalam berzikir itu ya silakan masing-masing punya model rohani, punya kesenangan sendiri-sendiri dalam mengekspresikan cara ibadah di luar sholat ya, di luar yang mahdoh ya. Bapak pasti punya senang yang dengan puasa, dengan melek malam, dengan zikir, dengan menyantuni anak yatim, menyantuni janda-janda, silakan ya, dengan segala konsekuensinya ya. Cekap Pak Amrul mungkin mau merespon balik, monggo. Bapak tadi yang Mas Imam ya, monggo Mas Imam yang sempat komen tentang syafaat tadi, silakan. Monggo Pak Imam Purwanto, mungkin ada yang mau disampaikan. Ini Pak Yosef Subagio dari mana ini? Namanya keren ini. Dari mana Bapak? Oh, Indramayu. Monggo Mas Imam. Silakan Mas Imam. Suaranya nggak ada Mas Imam. Suaranya nggak kedengar Mas Imam. Sinyalnya kurang bagus. Haming suaranya. Crowding. Ini peserta ada berapa ini Bapak siang ini? 47 Pak. 47 ya. Iya. Mohon dicelap ya. Oke. Ini banyak yang foto saja ini. Pak Ustadz Cinta biasanya ada nih Pak Kosmai. Cuman ada namanya ini. Ada, Pak Dosen ada. Alhamdulillah. Mana fotonya? Kan ganteng itu Pak Ustadz ini. Aduh, agak pecing nih. Siap. Nggak apa-apa. Yang lain. Ya, menyimak. Saya menyimak. Siap. Terima kasih. Okay, the last question.
Bapak Excuse silakan. me, Mister. Ya, ya. Go One ahead. question, Mister. Oke, oke. Ya nih, ini pengalaman pribadi ya Pak, bukan berarti apa. Pamer cuman pengen tanya Pak. Kebetulan minggu yang lalu kami kan umroh Pak ya. Nah, ketika itu kami pengen mencium rukun Yamani dengan Hajar Aswad Pak. Tetapi ketika melihat orang jutaan, ribuan, kayaknya tidak mungkin dengan orang-orang yang begitu besar Pak. Nah, ketika saya di pesantren, kami itu diberi amalan, yaitu intinya suratnya itu akhirnya adalah kita batastum jabar. Nah, ketika situ saya itu minta kepada Allah, ya Allah, saya itu pengen mencium Hajar Aswad ya Allah. Tetapi kayaknya dengan badan saya yang kecil ini tidak mungkin. Tapi waktu saya di pesantren oleh kiai saya diberi amalan itu. Kalau memang ada fadilahnya, ya Allah, saya ingin mencium Hajar Aswadmu yang ada di Ka'bah itu. Kemudian saya baca 7 kali, kemudian saya minta kepada Allah, saya tepuk orang yang tinggi besar di depan saya, melihat saya itu seperti ketakutan. Jadi di depan saya itu lari semua, menginggir semua. Kemudian saya ke depan, langsung dapat mencium Hajar Aswad, alhamdulillah. Nah, seperti itu saya belum percaya sampai sekarang. Saya karena bisa mencium rukun Yamani dengan amalan itu juga, saya 2 meter itu tiba-tiba saya bisa nempel, Pak Yai. Kemudian di Hajar Aswad juga seperti itu. Saya tepuk pundak yang ada di depan saya, melihat saya itu seperti ketakutan. Nah, itu saya baru percaya kalau amalan-amalan yang diberi Kiai itu benar-benar adanya begitu. Tapi saya belum yakin dan belum percaya. Kalau seperti itu apa ya Kiai? Mohon pencerahannya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di hampir semua pesantren itu pernah mengajarkan doa Rabbi Yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair ya. Maksudnya kita kan pengen mudah ya, mudah dan tidak dipersulit di kehidupan kita. Tadi amalan tadi sudah pernah dipraktekkan ke istri, Ustaz. Kalau istrinya marah ditepuk pundaknya kemudian belum ada. Ya? Baru 1 kali itu saya praktek, 2 kali saya praktekkan ketika saya pepergian nggak punya uang, saya bacakan itu, alhamdulillah nggak ditarik oleh kondekturnya. Iya. Dua kalinya ketika di Mekah itu saya praktekkan lagi karena ingin mencium Hajar Aswad, itu saya praktekkan lagi, alhamdulillah. Ya. Robbi Yasir walatu asir itu memang benar-benar bisa terjadi itu, Pak Yai. Ya, sehebat-hebatnya doa kita itu kalau mempan untuk istri itu luar biasa ya. Gitu Kita ya, punya segudang doa macam-macam, coba arahkan ke istri. Istri lagi marah, bacakan itu. Kira-kira bisa reda nggak marahnya? Atau tambah kita dilempar panci misalkan. Itu ya. Sudah seprofesornya kita, sekiainya kita kan jadi bodoh ya, kata banyak dai itu ya, kan bodoh di hadapan istri-istri kita ya. Jadi ya, tapi lagi-lagi ada 2 perspektif ya. Katanya wali itu kalau punya istri cerewet, dia sabar, dia bisa jadi wali. Tapi ada yang wali itu justru dia bisa istri 4. Itu kelasnya sudah kiai sepuh. Kalau kiai 3, ustadz itu 2 ya. Ya enggak juga ya, makanya itu kan lagi-lagi klaim, klarifikasi, klaim dari person, dari pribadi-pribadi. Ya, kita nggak ngerti mana yang sesungguhnya hakikatnya kita, posisi kita di mata Allah bagaimana kita nggak tahu. Tapi prinsip kemudahan itu akan dapat, Bapak. Ya banyaklah, kita semua pasti juga pernah mengalami itu, apalagi di Mekah ya. Saya haji usia 33 dulu, tahun 2001 saya haji, masih seger ya, mengalami banyak pengalaman spiritual yang luar biasa, tapi ya masing-masing lah nanti pengalaman pribadi yang itu. Jadi iya Bapak Ibu, karena doa itu sirajul mukminin, senjatanya orang mukmin ya, doa itu. Otuni astajib lakum, mintalah maka akan aku kabulkan, akan aku beri jawaban. Minta, jangan gini, karena as-sholatul doa, sholat juga doa di dalamnya, as-sholatul dzikri, kita mengingat.
Berarti sholat itu ya mengingat itu ya berdoa sebenarnya. Kita mengingat Allah itu sama dengan berdoa. Siapa yang mengingat Allah, Allah akan ingat kita. Ya kan? Siapa yang mengingat Allah, maka pada saat yang sama Allah sedang mengingat kita. Kalau Allah mengingat kita, hati kita pasti bergetar. Wajilat qulubuhum. Maka bergetarlah hati kalian semua kalau Allah mengingat kita. Syaratnya kita ingat Allah dulu. Di mana waktu yang paling tepat? Tempat yang paling tepat fi sholat. Sehingga clear ya di sana, torikoh apapun kita sholat. Tasawuf apapun kita sholat. Mau apa-apa sholat. Ya, syariatnya begitu. Jadi ya menarik sekali tadi pengalaman Bapak siapa tadi? Yosef Subagio. Bapak Yosef Subagio. Wah, luar biasa ya. Pasti kita punya kenang-kenangan tersendiri ya atas amalan aurat atau doa-doa tertentu yang itu sudah membawa kita beranjak dari ilmu yakin menuju ainul yakin, apalagi sampai hakul yakin. Wah, itu kalau udah sampai hakul yakin ya nggak mungkin kuliah di sini sudah. Ya, orang yang hakul yakin nggak butuh master, gelar master ya, nggak butuh doktor, enggak sudah. Kecuali ketika dia sudah doktor, sudah master ya, masih ngumpul sama tukang beca, masih ngumpul sama tukang ojek online ya, apalagi tukang ojek online-nya masih bujang ya, cantik ya enggak juga ya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi itu terima kasih banyak. Jam 12:01 kita akhiri. Kalau ada apa-apa silakan WA saya. Kita bisa ngobrol di grup ya, di grup WA kita, WA grup kita. Dan 2 pertemuan berikutnya kita UAS. Di UAS itu wajib mengumpulkan review pertemuan kita. Ya. Itu bukan untuk saya, untuk Bapak Ibu kok. Ya. Nanti Bapak Ibu lulus jadi dosen atau tetap jadi guru ya. Itu penting sekali ya. Apa yang kita diskusikan ini banyak hal yang apalagi kita mencatat. Kita menuliskan apa yang kita bicarakan. Apa yang akan kita bicarakan dan apa yang telah kita bicarakan, kita tulis ulang. Kita baca apa yang kita tulis dan kita tuliskan apa lagi yang akan kita bicarakan, terus begitu ya. Bil kolam malam ya'lam. Jadi ilmu itu ada yang dengan pena bil kolam dan malam ya'lam yang datang atau kita ada peroleh dari hal yang tidak kita duga, hal yang tadinya kita tidak paham dan kita tidak tahu. Oke, Pak Dokter. 2 menit ya, silakan. Dikit Bapak. Yeah. Sebelum ditutup, saya pernah dengar ada ungkapan qalbu mukmin baitullah. Jadi artinya orang mukmin itu adalah rumahnya Allah. Ini ada teman cerita Pak. Dia tuh lagi di kafe Pak Dokter. Kan identik dengan orang dugem ya di sana. Ya, ya. Tapi hatinya tuh selalu zikir la ilaha illallah gitu. Nah, terus suatu saat ada orang menghampiri, nyalamin, Pak Haji, la ilaha illallah ya. Gitu. Kaget gitu. Kok ada orang di kafe tahu dia lagi berzikir. Nah, jadi bagaimana sebenarnya makna ungkapan qalbu mukmin baitullah itu bagaimana? Apakah memang orang yang mengetahui tadi seseorang berzikir itu memang ada ikatan secara hati, ada semacam telepati atau gimana? Itu saya juga bingung. Terus kemudian gini juga, ada juga orang itu bisa untuk mengingat melalui lagu. Nah, walaupun ini kontroversi karena ada yang mengharamkan, tapi Jalaluddin Rumi sendiri kan kayaknya lagu Pak Dokter. Nah, itu memang ada beberapa teman saya tuh kalau dengerin lagu itu bisa mengantarkan untuk mendekat ke Tuhannya, dan itu memang real. Dan itu setelah menurut saya teliti lagu-lagu di Indonesia tuh ternyata memang ada yang identik ngarah ke tasawuf sebenarnya, walaupun kesannya kok entah dangdut kan, entah pop, itu ada syair-syair tertentu yang memang sebenarnya itu kalau kita cermati ngarahnya ke tasawuf. Nah, mungkin karena kita nggak ada yang kita dengar musiknya enak gitu aja mungkin gitu. Tapi di sisi lain setelah saya pelajari memang ada beberapa lagu itu ya
bisa mengantarkan kita ke satu titik yang membuat kita bisa ingat. Nah, jadi mohon pencerahan Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sami-sami. Ya, qalbun baitullah, jadi hati kita itu rumah Allah. Ya, ini kan mana-mana yang nyerempet-nyerempet ya. Tapi juga ada aqiyatum tempat yang paling abadi ya fisudur ya di hati kita ini. Jadi sebenarnya ayat-ayat yang mengarah ke sana itu banyak sekali Ustaz. Cuman bagi kita yang terkungkung dengan domain materialistik yang hanya memandang jasad saja ya, itu akan sulit untuk memperoleh pemahaman kenapa hal yang batinan itu, hal yang psikis itu mendeterminasi. Tapi ya bagi kita sebenarnya lazim ya, di kalangan kita, di kalangan Nahdien, di kalangan umat Islam Nusantara itu sudah menjadi perbincangan mayoritas tentang betapa mengolah hati itu, bagaimana Hakim ya, kemudian syair dari Tombowati dan sebagainya, itu kan mengarahkan kita untuk berbondong-bondong ya menuju kemenangan dengan cara kemenangan hati. Muncul kemudian peristilaan hati-hati, itu kan dari kata hati. Ya itu sesuatu yang mafhum lah bagi kita semua ya, dan memang layak untuk diperbincangkan karena itu adalah keseharian kita. Jadi orang-orang di Nusantara ini kan lebih peka, lebih iritabilitasnya kuat di perasaannya dan seterusnya. Kemudian juga kalau tadi dikatakan banyak hal yang kita jalani, kita alami, kemudian patut untuk didiskusikan di antara kita ya, sebagaimana tadi siapa yang ketiga bertanya tadi, Bapak lupa saya tadi. Setelah Pak Taufik tadi yang nanya siapa? Yang ketiga? Pak siapa? Oh iya, setelah Pak Ade tadi, Pak Ade kedua tadi. Yang ketiga tadi, Pak Yosef tadi ya, Pak Joseph Subagio tadi juga yang diakhiri dengan Pak Amrul Giono. Jadi patut kita garis bawahi bahwa umat Islam di Indonesia ini adalah umat Islam yang wasatiyah, yang selalu mengambil jalan tengah. Jalan tengah jangan diartikan secara physically ya. Jalan tengah itu yang selalu menjadi bila ada yang bertikai, kita menengahi. Bila ada yang berselisih, kita berusaha untuk merukunkan, islah, dan seterusnya. Jadi, pandai-pandailah untuk mengambil peran, mengambil posisi itu, ya, di tengah situasi yang makin rumit di akhir zaman ini. Akan terjadi perselisihan, walaupun sebenarnya perselisihan itu fitnatul kubro kan sejak di zaman Sayyidina Utsman bin Affan ya, namanya fitnatul kubro, ujian besar itu ketika Sayyidina Utsman bin Affan menjadi khalifah, itu sudah mulai ada benih-benih skisme, namanya skisme itu perpecahan ya, skisme perpecahan, atau dalam bahasa Islam disebut fitnatul kubro, fitnah ujian besar itu semenjak beliau. Kemudian muncul dinasti Umayyah, Abbasiyah, Turki Ottoman, dan sampai sekarang di Nusantara mulai yang tadinya tenang gitu ya, Pasifik, damai, tahu-tahu muncul mulai dari di zaman kemerdekaan Belanda, di zaman Belanda itu, penjajahan Belanda juga sampai Islam dicap orang siapapun warga pribumi yang pulang haji mesti melakukan gerakan ya. Itu gerakan politis untuk Indonesia merdeka itu sudah ada sejak zaman Belanda, ketika para pelaku ibadah haji pulang dari hajinya itu kemudian membuat gerakan-gerakan yang bisa membahayakan penjajahan mereka. Tapi itu tidak mengapa karena kita sudah memahami dan menjalani sebetulnya Islam Nusantara ini. Ada alergi dengan istilah Nusantara. Apa bedanya Nusantara dengan Syam misalkan? Dengan Palestina, dengan Yaman, itu nama tempat. Ya, julukan lakop itu tempat. Syam itu yang mulai Damaskus, itu Syam, Palestina itu Syam. Ya disebut Syam. Daerahnya ada Damaskus, ada Palestina, ada
dataran tinggi Golan, kemudian West Bank, ya istilah orang Yahudi menyebutnya West Bank, tapi Barat. Istilah saja. Kalau substansinya ya kita semua sholat, sama-sama sholat. Tidak ada yang perlu diperdebatkan, ya. Kurang-kurang kerjaan gitu memperdebatkan. Ini gimana? Kok ada kunut, nggak ada kunut? Sudah lah itu urusan masing-masing, ya, urusan keyakinan masing-masing. Kenapa mengambil kelakuan atau model ibadah seperti ini? Sama-sama sholat. Dan khawatir kita semuanya insya Allah akan selamat, ya. Selagi kita selalu membuka hati, tidak suudon, kita husnudon terus. Dan siapa yang bijak itu kan sudah al-hikmatun muntahal ilmi, jadi kebijaksanaan itu puncak dari ilmu-ilmu yang banyak. Semakin banyak tahu, semakin berilmu. Semakin berilmu, semakin bijak, ya. Itu prinsip. Semakin banyak tahu, semakin berilmu, semakin bijak. Itu prinsip. Kalau banyak pengetahuan malah kemudian dia menjadi banyak berilmu tapi malah nggak bijak, patut dipertanyakan. Jadi orang-orang seperti ini mainnya harus lebih jauh lagi. Kopinya harus lebih kental dan pahit lagi. Ya, kalau kopinya nggak pahit, ya nanti ya mudah tersinggung, mudah menyalahkan yang lain dan seterusnya. Baik, begitu Pak Amrul Giono, terima kasih. Jadikan hati kita sebagai ya segala-galanya. Everything is our heart. Ya, hati itu hati kalbun kita segala-galanya. Bahkan Imam Ghazali itu memberikan kenang-kenangan Allahumma ja'alni fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi lisani nura alhamdulillahi rabbil alamin. Itu doanya Imam Ghazali sebagai abstraksi dari kitab Ihya Ulumuddin. Itu kan membahas tentang hati, ya. Cahaya yang ada di dalam hati yang bercahaya, ya. Mohon cahaya atas setiap hati kita, telinga kita, pendengaran kita, lisan kita, dan seterusnya. Afu minkum, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan bisa menjadi banyak hikmah di antara kita semuanya. Kebijaksanaan, Bapak lagi menyandang master Bapak Ibu semua, master yang bijaksana, master yang selalu lembah, ya. Bukankah Baitul Atiq atau Ka'bah ini ada di lembah, ya, sebagaimana kisah zaman Nabi Ibrahim dulu. Tempatnya kenapa kok di lembah? Ya, maksudnya hati kita akan selalu melembah, ya. Lembah itu selalu ada, siap menampung, ya, siap menampung apapun keluh kesah dari sahabat-sahabat kita, termasuk keluh kesah akal kita, ya, nafsu kita. Tadi pertanyaan Mas Taufik, ya, akal, nafsu, apalagi macam-macam itu kan komponen-komponen yang deklaratif. Intinya kita ambil dua saja sudah, jiwa raga, ya. Kita ngambil jiwa saya, raga saya, jiwa kan nafsi, ya, nafsi. Hati itu nggak ada padanannya. Hati mungkin dengan akal, ya, akal dengan kolbun, jiwa raga, ya, kemudian fisik, psikis, dan seterusnya. Jadi cara efektif untuk menyederhanakan ya kita pilih menjadi dua kutub aja. Itu kan tempat tiga, ya, atau sekarang bipolaristik akan lebih sederhana. Bagaimana tadi Bapak Yosef, ya, punya doa ini bisa membuka, ya. Coba, itu akan luar biasa kalau kita arahkan ke anak. Kalau istri mau marah, bacakan doa itu. Tepuk pundaknya. Anak kita sulit untuk kita beri nasihat, tepuk pundaknya. Ya, bacakan itu. Kalau saya biasanya, pengalaman saya itu saya baca ya Allah, saya lemparkan ke hati, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Atau baca apapun, la ilaha illallah, saya bacakan ke hatinya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasakan itu, bismillahirrahmanirrahim, 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 terus itu. Jadi seolah-olah hati kita saling berhadapan terus dengan siapapun, sehingga nyambung satu frekuensi. Getaran per detiknya itu sama. Hati kita itu berdetar loh tiap detik. Itu namanya frekuensi. Satuannya frekuensi, satuannya hertz.
besarannya frekuensi, satuannya hertz, getaran per detik. Kalau itu getarannya sama, itu mudah nyambung. Makanya seorang mursyid ketika punya murid, baiat atau ijazah itu menyamakan frekuensi. Aja sudah mobil tuh nyambung dengan siapapun. Apalagi mursyid kita itu Rasulullah Muhammad SAW. Ya ikuti apa yang dilakukan beliau, contoh, sehingga kita akan nyambung ke beliau. Rasulullah suka apa, kita ikut sukai, walaupun nggak mungkin mengidentifikasi, sama persis nggak mungkin, minimal mengimitasi, meniru itu imitasi, identifikasi sama persis. Identification itu sulit, tapi kalau imitasi mudah. Karena mudah, kenapa mudah? Karena sedikit parsial aja yang kita contoh, kita tiru, tidak banyak. Tapi betapapun meniru yang sedikit tadi, insya Allah, asal sholatnya yang mahdoh sudah ikut ya, yang lainnya kita contoh. Kita contoh sholat malamnya, kita contoh duhanya, kita contoh zikrullahnya ya. Jadi nggak usah repot-repot, nggak mungkin kita menjadi insanul kamil ya. Itu jatahnya Rasulullah. Insan yang kamil sempurna itu Rasulullah. Kita ini mendekati lagi. Sidikin, syuhada, sholihin ya, jatah kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan manfaat. Afu minkum, mohon maaf kalau ada banyak kekurangan dan khilaf dari saya pribadi, dan mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan rahmat, maghfirah dan segalanya kepada kita semuanya, menyongsong kondisi yang ya sudah ditakdirkan oleh Allah, kita menghadapi kondisi yang sebagaimana kita rasakan sekarang. Terima kasih banyak, mohon maaf ya. Sekali lagi jangan lupa pertemuan berikutnya mengumpulkan review, kalau bisa sehari sebelumnya itu maksimal, sehingga ketika pertemuan ke-8 kita tinggal, saya berikan 2 pertanyaan saja ya, silakan di atau nggak usah UAS ya, UASnya sudah review itu tadi ya, betul ya gitu ya, nggak usah UAS ya. Review aja itu udah berat, review itu udah berat ya. Tinggal 2 pertemuan aja kan, pertemuan ke 6 sama 7 aja kan. 5 ya. 5, 6, 7. Nanti pertemuan terakhir kita kita dialog sederhana. Mudah-mudahan nanti semester 3 masih ketemu saya. Amin. Saling berdiskusi kembali dan terbuka bagi saya untuk Bapak Ibu semua kalau ingin berdiskusi dengan saya baik di WA group ataupun di secara wapri, tapi tetap itu aja, dan ikatan silaturahim di antara kita masih terjaga. Terima kasih banyak Bapak Amrul Kiar di Telap. The last meeting today. Buka. 1, 2, 3. Ya, ampun, Pak. Pak Amrul ini HP sama laptop ya? Oh, 2 ya? 2 laptop, Pak. Keren. Takutnya ini gagal nanti. Mudah-mudahan Pak Dokter di pertemuan berikutnya Antisipasi lagi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Subagio tadi. Saya terus sekali terang sedih rasanya ketika kita berharap itu kok langsung Allah berkehendak gitu dengan ilmu tauhid yang sudah kita pelajari terkait dengan terus terang sedih rasanya gitu. Masih ada beberapa ingin disampaikan karena waktu, insya Allah mudah-mudahan 2 minggu depan kita bisa insya Allah. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin.